warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intes dari kelas 9 Utsman bin Affan. Kali ini aku akan membahas salah satu ilmuwan muslim yang jarang banyak orang ketahui. Simak sampai habis ya. Kalau misalkan ada yang nanya kayak, siapa sih ilmuwan muslim yang kalian ketahui? Mungkin beberapa orang bakal banyak jawabnya itu kayak Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, terus Al-Kindi, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang memang terkenal dan juga dikenal banyak orang. Tapi pernah gak sih kalian dengar ilmuwan muslim yang jagonya itu di bahasa dan juga sastra? Kalau misalkan belum, yuk kita sama-sama meneladani tokoh Ali Al-Qali. Ali Al-Qali ini memiliki nama asli Ismail Ibnu Qasim bin Aidun Abu Ali. Beliau lahir pada tahun 900 Masehi di Manasgrit, Armenia, dan wafat pada tahun 967 Masehi. Ali Al-Qali ini sudah melakukan perjalanan untuk belajar sejak usianya itu masih 15 tahun. Beliau sudah menjejakkan kaki di Baghdad, Irak. Dibesarkan dengan mencari dan belajar ilmu hadis, bahasa, sastra, nahwu, dan syaraf dari berbagai ulama-ulama terkenal yang ada di Baghdad. Nah, sekarang namanya itu bahkan sejajar dengan nama-nama besar yang ada di bidang tersebut. Contohnya itu ada Ibnu Duraid dan juga Al-Azhari. Beberapa figur berpengaruh pun pernah menjadi guru Ali Al-Qali ini. Contohnya itu adalah Al-Harawi, yaitu yang terkenal dalam bidang hadis. Namun sayangnya Baghdad ini tuh bukan tempat yang tepat untuk memberikannya penghargaan yang layak atas kepintarannya. Baghdad ini tuh hanya cukup untuk menjadi tempatnya menimba ilmu. Sehingga dari sini ketika usia Ali Al-Qali sudah 40 tahun, beliau merantau ke Cordoba, yaitu ibu kota Andalusia, karena beliau melihat peluang yang lebih baik di Cordoba ini untuk menimba ilmunya. Di Cordoba, Ali Al-Qali juga memaksimalkan keahliannya dan mengambil peran penting dalam perkembangan ilmu bahasa. Ali Al-Qali berhasil mendalami berbagai aspek kajian bahasa, yaitu termasuk gramatika, sastra, bahasa, filologi, dan leksikografi. Sehingga Ali Al-Qali ini menjadi ilmuwan muslim di bidang ilmu bahasa dan sastra pada zaman Daulah Umayyah. Ali Al-Qali ini memiliki peranan penting dalam kemajuan kajian bahasa, yaitu yang pertama kemajuan kajian bahasa. Hasil pemikiran dari Al-Qali ini memiliki pengaruh yang besar dalam kajian bahasa. Kajian bahasa dari Al-Qali ini dapat membantu kebutuhan umat muslim dalam memahami dan mengkaji Al-Quran. Terus yang kedua itu adalah bahasa klasik dan percakapan. Al-Qali berusaha menjembatani kesenjangan interaksi antara bahasa klasik Al-Quran dan bahasa percakapan yang sehari-hari. Nah, Ali Al-Qali juga turut mempelopori kajian serta studi tata bahasa Arab, mencakupi pola bentukan kata benda, kerja, dan juga imbuhan. Dengan pengaruhnya inilah yang jadi memudahkan pemahaman terhadap bahasa Arab karena ia memberikan sinonim di saat-saat membahas definisi atau makna kata. Ia juga melengkapi dengan ilustrasi dan kutipan puisi. Ali Al-Qali menyusun kamus pertamanya pada 339 Hijriah. Atas permintaan Khalifah, dia juga berhasil menuntaskan pekerjaannya 10 tahun kemudian. Ali Al-Qali ini menghasilkan banyak karya di bidang bahasa. Ia telah mengarang puluhan karya seperti karya tulisnya mengenai sastra Arab yang bernilai tinggi. Di antaranya adalah Al-Amali dan juga Al-Nawadir. Kitab Al-Amali ini adalah salah satu dari 4 pilar penting dalam literatur kebahasaan Arab karena mencakupi aspek leksikografi, tata bahasa, serta puisi pra dan pasca kebangkitan Islam. Karya Al-Qali lainnya itu yang cukup berpengaruh adalah kitab Al-Bari fi Al-Lughah yang tebalnya itu sampai 3000 halaman. Selain karya-karya yang udah tadi aku sebutin, Al-Qali juga menciptakan karya yang penting, yaitu
Tabaqat al-Nahawiyin wa Ilughoyin atau kategorisasi tata bahasa dan leksikografi. Di beberapa universitas ternama, kitab ini juga masih menjadi rujukan yang utama. Karya Al-Qoli yang satu ini pun mengkritisi pemakaian tata bahasa yang dianggap rancu dan juga memberi perbaikan. Kemudian ada buku Al-Maqsur wa Al-Mamdud, merupakan karya leksikografi Ali Al-Qoli tentang kata-kata yang ditulis dengan alif panjang dan juga alif pendek. Beberapa tokoh ternama contohnya adalah Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Muawiyah Al-Quraisy, Muhammad ibnu Aban ibnu Sayyid, Abdul Al-Wahhab ibnu Asbah, dan Muhammad ibnu Hasan Al-Zabidi memberi sertifikasi terhadap buku tadi. Selain menciptakan karya-karya yang berdunia dan juga terkenal, Ali Al-Qoli adalah seorang ilmuwan muslim yang tak hanya mendalami ilmu bahasa, tetapi dia juga menginspirasi generasi berikutnya dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan bekal ilmu yang dipunyanya, ia mampu mendorong munculnya figur ternama. Al-Qoli memiliki murid utama bernama Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Zubaidi. Melalui bimbingan dari Al-Qoli, Al-Zubaidi ini menjadi salah satu perintis kajian bahasa dan sastra di Spanyol. Ali Al-Qoli ini merupakan sosok yang pantang menyerah dalam mencari ilmu. Beliau juga sosok yang gigih dan berdedikasi dalam mengembangkan ilmu bahasa. Kegigihannya mengantarkannya menjadi ahli bahasa yang dihormati pada masanya. Kegigihannya selama 25 tahun menguasai banyak ilmu menjadikan beliau mencapai tingkat tertinggi dalam bidang yang ditekuninya. Pada masa Khalifah Abdurrahman Al-Nasir, sang penguasa Andalusia, menghendaki pemerintahannya itu kokoh dalam ilmu pengetahuan, syair, dan juga sastra. Khalifah melihat kapasitas yang di dalam diri Al-Qoli sehingga ia mempercayainya untuk memimpin Masjid Al-Zahra. Selain itu, Al-Qoli juga mendapat kepercayaan menjadi kepala hakim Andalusia serta menjadi profesor di Universitas Cordoba. Kemajuan dalam bidang bahasa tidak terlepas dari penemuan ilmuwan pada masa lalu, karena dari penemuan mereka lah ilmu bahasa dan sastra mulai berkembang. Selain itu, keuletan mereka dalam mengembangkan ilmu di bidang bahasa dan sastra menjadi motivasi besar bagi pakar bahasa berikutnya untuk menggali dan mengembangkan ilmu tersebut. Nah, mungkin segitu aja bahasan aku tentang Ali Al-Qoli. Semoga kita bisa menjadi seperti Ali Al-Qoli ini ya, yang tidak pantang menyerah dalam mencari ilmu. Beliau itu sampai rela-rela merantau demi mengembangkan ilmu yang dia punya dan juga menyebarluaskan ilmunya. Terima kasih ya yang sudah menyimak video pemaparan aku ini sampai habis. Semoga dengan pemaparan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.